Sidang Senat terbuka dalam rangka Disnatalis ke-52 Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Selasa 31 Mei 2022 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat Institut Agama Islam Negeri Salatiga beserta rombongan prosesi memasuki ruang sidang. Senat Institut Agama Islam Negeri Salatiga beserta rombongan prosesi memasuki ruang sidang. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Senat terbuka dalam rangka Disnatalis ke-52 Institut Agama Islam Negeri Salatiga dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم والذين إذا كسروا فاسروا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Ketua Panitia. Laporan Ketua Panitia oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang terhormat Dr. Sitkon Maisur LCMA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Rektor IAIN Salatiga, Bapak Profesor Dr.
Zakiyuddin Bedawi Al-Magister. Yang terhormat Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Yang terhormat Pejabat Wali Kota Salatiga, Bapak Sinung Nugroho Rahmadi. Yang terhormat unsur Forum Pimpinan Daerah Kota Salatiga. Yang terhormat unsur organisasi keagamaan di Kota Salatiga, FKUB, Majelis Ulama Indonesia, Kota Salatiga, Jamiah Nahdlatul Ulama, Jamiah Muhammadiyah. Yang terhormat Bapak Ibu Rektor Pimpinan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Salatiga, Rektor UKSW, Rektor Setia Ama, Rektor Sekolah Tinggi Teologi, Rektor Stikes Arum, yang terhormat Kabiru, YIN, Kabak, Dekan, para wakil dekan, para kasubag, para dosen, fungsional, pelaksana, dan hadirin sekalian. Dan yang terhormat seluruh para undangan yang telah berkenan hadir dalam undangan kami menghadiri sidang Senat terbuka dalam rangka Disnatalis IAIN Salatiga ke-52. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, terima kasih kepada para undangan yang telah berkenan hadir dalam rangkaian acara Disnatalis IAIN Salatiga ke-52. Kami ucapkan selamat datang, sugeng rawuh, ahlan wa sahlan di Kampus 3 IAIN Salatiga. Dan pada waktu yang sama kami menyampaikan atas nama panitia permohonan maaf yang sebesarnya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat atas kurangnya penerimaan kami dalam menerima kehadiran Bapak Ibu para undangan semuanya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini kami sampaikan juga terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama mensukseskan acara rangkaian Disnatalis IAIN ke-52 seperti BTN Syariah, Bank Jateng Syariah, Sinar Mulia Abadi, Gria Persada Hotel Bandungan, Sabto Luhur, CV Sumber Jaya Tingkir, CV Rio Diva Persada, Jala Lintas Media, Anika Jasa, Percetakan Nanggulan, Nuansa Sukses, CV Adijaya Banyu Biru, Hotel Laras Asri Salatiga, Hotel Syariah Surakarta, Hotel Neo Yogyakarta, Mebel Yudhistira, Hotel Indah Palace Solo, Nugraha Jati Karya Family Property, panitia, dan tentu saja teman-teman yang telah ikut mensukseskan bekerja dengan giat, dengan ikhlas sehingga terlaksana rangkaian Disnatalis IAIN Salatiga ke-52 ini.
Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada para peserta lomba dalam rangka Disnatalis ini. Selanjutnya peringatan Disnatalis ke-52 YAIN Salatiga yang diadakan pada sejak tanggal 17 hingga 20 Mei 2022 adalah juga sebagai ajang pencarian atlet berbakat baik seni maupun olahraga di lingkungan YAIN Salatiga. Hal ini menunjukkan komitmen dan konsistensi dalam rangka pembangunan manusia di Kota Salatiga khususnya dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Juga sebagai permaklumatan pembukaan kuliah tatap muka dan juga imbasnya untuk menyemangatkan nadi perekonomian pasca pandemi COVID-19 khususnya di Kota Salatiga. Sebagai informasi bahwa YAIN Salatiga memiliki mahasiswa 16.000 lebih, sehingga para mahasiswa kami siap memenuhi rumah-rumah makan, kos-kosan, tempat tinggal, toko yang ada di sekitar Salatiga, dan juga melimpah ke Kabupaten Semarang. Akhirnya kami minta kepada Bapak Pejabat Wali Kota Salatiga yang baru untuk nanti bisa berkenan memperkenalkan diri di hadapan para undangan dan sivitas akademika YAIN Salatiga. Demikian pula kami mohon kepada Bapak Rektor YAIN Salatiga untuk menyampaikan tausiah, menyampaikan taujihat, orientasi kepada kita semuanya, khususnya kepada seluruh sivitas akademika YAIN Salatiga. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bersama-sama mengikuti rapat senat terbuka dalam rangka Dies Natalis ke-52 YAIN Salatiga. Mohon izin Pak Rektor, kami mengajak yang hadir di sini untuk memberikan aplaus kepada paduan suara tadi, luar biasa. Hanya saran saja Pak Rektor, sebentar lagi nanti syairnya diganti Pak. Karena bukan lagi institut tapi universitas, kira-kira begitu. Hanya diadendum saja, diadendum liriknya saja. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat atas peringatan atau mungkin barangkali kontemplasi terhadap peringatan Dies ini, sebuah perguruan tinggi yang telah melangkah dalam capaian-capaian untuk memberikan kontribusi kepada negeri. Maka mohon izin Pak Rektor selaku penjabat Wali Kota Salatiga, insyaallah nanti periodisasi kalau sesuai dengan SK yang kami terima 2022-2024, insyaallah kami mohon izin kami akan melibatkan perguruan tinggi termasuk IAIN yang nanti akan menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga dalam rangka reinventing government, Pak. Saya mohon izin untuk itu. Dalam kesempatan ini tentu akan menjadi sebuah gerak bersama membangun Kota Salatiga. Harapan kami selaku penjabat wali kota dengan segala potensi yang ada, kita persembahkan yang terbaik bukan hanya untuk Jawa Tengah, tapi dari Salatiga kita berikan untuk Indonesia. Dalam setiap karya dan capaian-capaian prestasi IAIN telah menorehkan berbagai cerita, bahkan juga prestasi yang luar biasa yang mampu bersemayam di hati masyarakat.
IAIN Salatiga telah memberikan bukti, bukan hanya sekedar narasi, yang langsung dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya keilmuan, tapi juga kebermanfaatan secara nyata. Maka Bapak Rektor beserta Bapak Ibu Wakil Rektor, Sivitas Akademika, pemerintah Kota Salatiga sampai dengan hari ini dan selanjutnya akan terus bersama-sama melibatkan IAIN dan nantinya insya Allah akan menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga bersama-sama untuk membangun Kota Salatiga. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kota Salatiga selaku penjabat wali kota, kami memberikan dukungan dan apresiasi terhadap proses dan alih status ini yang pasti dampaknya akan luar biasa. Dari kesan eksklusi menjadi inklusi, tapi bukan soal status di atas kertas, tetapi bagaimana kita memberikan keterbukaan cara berpikir dan bermanfaat seluas-luasnya bagi sesama dan juga semesta. Selanjutnya, dengan semakin terkukuhkannya menjadi universitas, maka inilah yang akan memberikan dampak kepada Salatiga secara lebih luas. Salatiga akan bersanding dengan predikat kota-kota lainnya sebagai kota pendidikan. Kota Salatiga akan bersanding bersama kota-kota lainnya yang mengejawantahkan dalam kebinekaan Tunggal Ika. Hadir saudara-saudara, adik-adik kita yang menimba ilmu di Salatiga dari Sabang sampai Merauke, dan itulah miniatur Indonesia ada di Salatiga. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi inilah sebuah tugas sejarah yang harus kita jaga bersama-sama. Maka saya mengharapkan betul Sivitas Akademika dan seluruh jajaran dari IAIN yang nantinya menjadi Universitas Islam Negeri beserta seluruh elemen lapisan masyarakat. Inilah menjadi tonggak sejarah dari Salatiga, kita berikan yang terbaik untuk Indonesia. Oleh karena itu, tentu kita akan banyak memperkirakan dampak-dampak ekonomi, bahkan dampak-dampak sosial, dan dampak-dampak kultural. Tapi kita yakin bahwa ciri khas keindonesiaan kita akan tetap selalu terjaga. Sekali lagi, selamat ulang tahun, selamat Dies Natalis ke-52, IAIN Salatiga Dirgahayu. Pandulah Indonesia menuju kejayaan. Mengakhiri sambutan saya, izinkanlah kami menyampaikan sebuah bait puisi. Cinta adalah karunia Sang Maha Kuasa. Karena cinta adalah bahasa rasa, bukan untuk dikira-kira. Tapi kita tak perlu mencintai dunia, apalagi manusia secara berlebih-lebihan. Karena yang sangat kita cintai secara berlebihan, yakni dunia dan manusia, justru dialah yang paling lihai menorehkan luka dan kecewa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dies Natalis Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang ke-52. Harapan kita, IAIN menuju UIN akan segera tercapai. Sehingga IAIN menjadi bahagian dari perkembangan peradaban Kota Salatiga secara lebih baik. Selamat ya untuk IAIN. Selamat dan sukses kepada pimpinan IAIN Kota Salatiga beserta segenap Sivitas Akademi atas Dies Natalis yang ke-52 IAIN Salatiga. Semoga terus berkarya dan sukses mewujudkan visi institusi, melahirkan generasi bangsa yang unggul pada aspek keilmuan maupun wawasan kebangsaan, berkarakter dan toleran. Selamat dan sukses Dies Natalis ke-52
Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Semoga semakin jaya dalam kontribusinya terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Selamat merayakan Disnatalis IAIN Salatiga yang ke-52. Alhamdulillah, selama ini IAIN Salatiga tidak terpisahkan dalam pembangunan, perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia, negeri yang tercinta ini. Seluruh sivitas akademika telah mencurahkan bakat, ilmu, keringat dan air mata untuk Ibu Pertiwi Indonesia. Semoga IAIN Salatiga terus berjaya dan berkarya, menjadi kawah candra di muka, menempa generasi-generasi muda, menjadi sosok guru pendidikan bangsa, mendidik dan mengasuh, melahirkan putra-putri kebanggaan bagi bangsa kita Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-52 untuk IAIN Kota Salatiga. Semoga di usianya yang lebih dari setengah abad ini semakin diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencerdaskan generasi muda muslim dan untuk mempersiapkan para pemimpin umat dan bangsa di masa yang depan. Dan semoga seluruh sivitas akademik diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh mahasiswa-mahasiswi diberi kecerahan masa depan. Amin. Allahumma amin. Disnatalis ke-52 IAIN Salatiga. Semoga dengan tambahan tenaga muda yang energik dari berbagai disiplin ilmu, maka kampus IAIN Salatiga menjadi semakin berjaya dan saya mengharapkan bisa memberikan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat Kota Salatiga serta meningkatkan simbol Salatiga sebagai kota pendidikan. Selamat atas Dies Natalis ke-52 Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Semoga IAIN Salatiga semakin berkembang dan membawa manfaat maslahah bagi pendidikan khususnya di Kota Salatiga dan di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Sukses, semoga Allah SWT meridhoi seluruh kerja keras sivitas akademika IAIN Salatiga. Selamat Dies Natalis ke-52 kepada Rektor dan seluruh jajaran kepemimpinan, kepada seluruh sivitas akademika, demikian juga Wali Amanah Institut Agama Islam Negeri di Kota Salatiga. Kiranya seluruh pelayanan yang telah dilakukan oleh IAIN Salatiga sepanjang 52 tahun di kota ini maupun juga bagi negeri ini mendapatkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan sehingga dapat terus maju ke depan dan berkontribusi lebih banyak, khususnya dimulai dari Kota Salatiga. Kami percaya bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa akan menolong Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian dalam perjalanan IAIN terus ke depan. Selamat Disnatalis IAIN yang ke-52. Semoga IAIN bisa tumbuh dan berkembang menjadi perguruan tinggi yang bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Pada pagi hari yang cerah ini, kita bisa bertemu dan bermuajahah di auditorium dan student center IAIN Salatiga dalam rangka untuk menyambut Disnatalis IAIN Salatiga yang ke-52. Sebuah umur lebih dari setengah abad perjalanan di negeri tercinta ini, di kota kecil tetapi sangat indah dan memiliki branding internasional karena Salatiga adalah the city of harmony, kota paling toleran di Indonesia. Dan semoga kita semua yang hadir pada kesempatan ini sama-sama bisa mempertahankan dan berkontribusi untuk membangun Kota Salatiga agar menjadi kota terindah sekaligus juga kota paling nyaman di Indonesia. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
sebagai bagian daripada kepedulian kami, perlu saya sampaikan bahwa pada saat ini ada anggota Senat kami yang pada malam hari tadi itu kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita sekalian, yaitu Ibu Dr. Anda Farihah MPD. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi meninggalnya beliau dan segala dosanya diampuni dan segala kebaikannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, IAIN Salatiga ini adalah sebuah institusi pendidikan di kota tercinta ini yang sejarahnya itu berasal dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang, berada di kota Salatiga sejak tahun 1970. Sebuah umur yang sudah lumayan panjang, lebih tua dari umur saya sebagai rektor saat ini. Umur saya 50 tahun. Umur IAIN sudah 52 tahun, lebih tua 2 tahun dari saya. Tapi kemudian berproses pada tahun 1997 itu kita menjadi sekolah tinggi ilmu agama Islam negeri, sehingga merdeka dari induknya dari IAIN Semarang pada tahun 1997. Lalu kemudian berkat perjuangan bersama-sama seluruh sivitas akademika, kemudian Institut Agama Islam Negeri pada saat itu STAIN itu bertransformasi dan alih bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada akhir tahun 2014, sekitar 2 pekan menjelang Bapak Susilo Bambang Yudhoyono turun dari keprabuan, dari kepresidenan. Alhamdulillah sudah ditandatangani duluan sebelum turun. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pejabat di lingkungan Forkompinda Kota Salatiga, Sivitas Akademika, para tokoh masyarakat dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, juga para rekanan yang ada yang telah bekerja sama lama dengan kami. Akhirnya kami bisa menyambut kedatangan alih status, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi peraturan presiden mengenai alih bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga akan segera turun, insya Allah. Maka kita akan menghadapi satu era baru. Tentu saja ini adalah sebuah tantangan sekaligus juga peluang yang harus kita terima, bahwa alih bentuk bukan semata-mata kita berubah status, tapi ini merupakan tanggung jawab yang lebih besar, mandat yang lebih luas yang diberikan kepada kita agar kita bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan global pada masa ini dan terutama tantangan-tantangan yang terkait dengan bidang pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, berdasarkan pikiran-pikiran yang lahir dari sebuah komisi masa depan UNESCO pada akhir tahun 2021 yang berjudul Reimagining Our Future. Mereka menyebutkan ada 4 isu global yang pada saat ini dihadapi oleh semua umat manusia, termasuk di dalamnya adalah lembaga-lembaga pendidikan, termasuk IAIN Salatiga di kota kita yang tercinta ini. Yang pertama adalah kerapuhan planet bumi. Planet yang kita tinggali umurnya sudah cukup tua, tapi kita juga tidak tahu sampai kapan kita akan bisa bertahan, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya ada tantangan yang sangat besar bahwa dengan perubahan iklim rata-rata di dunia ini 1,1 derajat Celcius sudah naik, semakin panas dunia kita ini, mudah-mudahan tidak semakin panas. Maka kemudian ketahanan dan kedaulatan pangan itu menjadi salah satu penanda terjadinya kerapuhan planet bumi yang kita tinggali ini. Oleh karena itu ketersediaan dan ketercukupan pangan itu menjadi bagian dari tantangan kehidupan global, termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Oleh karena itu politik lingkungan itu menjadi penting. Maka tidak salah kalau kemudian IAIN Salatiga juga memiliki cita-cita untuk membangun sebuah kampus yang kita sebut sebagai Green Wasatiyah Campus,
di mana Green Wasatya Campus ini adalah kampus yang memiliki visi untuk membangun dengan pendekatan ramah lingkungan dan membangun kepedulian bahwa bumi yang kita cintai ini adalah tanggung jawab kita bersama umat manusia. Tantangan yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah kemunduran demokrasi dan polarisasi. Demokrasi sampai saat ini merupakan sistem yang terbaik yang ada di muka bumi ini, meskipun dengan catatan-catatan tertentu, tetapi sangat disayangkan bahwa di abad 21 ini kemudian demokrasi mengalami kemunduran, bukan saja di negara-negara dunia ketiga, tetapi juga bahkan di negara kampiun demokrasi seperti Amerika Serikat dan Eropa, itu semuanya mengalami kemunduran demokrasi. Hal ini ditandai dengan munculnya populisme atas nama agama, populisme atas nama ras, populisme atas nama agama muncul di Perancis. Kemudian ada Wilders di Belanda, ada partai politik Vox di Spanyol, kemudian demikian juga Donald Trump di Amerika Serikat, dan bahkan juga populisme atas nama agama muncul di Indonesia. Populisme atas nama ras itu muncul di Australia dengan tokohnya adalah Pauline, seorang tokoh politik perempuan. Dan kemudian juga kita sangat merasakan bahwa kematangan demokrasi semakin mundur karena check and balance di antara pilar-pilar demokrasi semakin menurun, seperti semakin jumudnya media massa, baik cetak maupun elektronik, dan kemudian sempitnya deliberasi publik. Mengapa saya katakan sempitnya deliberasi publik? Karena banyak hal yang itu menyangkut dengan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kehidupan bersama, itu tidak cukup memiliki ruang dan waktu untuk didiskusikan oleh semua unsur bangsa, sehingga bisa ditemukan dan dicarikan jalan keluar terbaik tanpa mengorbankan salah satu atau salah banyak dari elemen-elemen bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tentu bahwa kemunduran demokrasi ini juga berimplikasi terjadinya polarisasi. Dan polarisasi itu tentu saja akan sangat menjadi tantangan besar bagi kekuatan nasionalisme bangsa Indonesia, salah satunya. Maka saat ini kemampuan kita untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu menjadi satu keniscayaan. Oleh karena itu seluruh sivitas akademika, termasuk lembaga pendidikan di dalamnya, dan juga seluruh elemen bangsa Indonesia punya tanggung jawab bersama untuk merekatkan kembali kohesi sosial di antara anak bangsa agar kemudian demokrasi tidak berakibat terjadinya polarisasi yang memicu konflik sosial dan konflik politik yang lebih besar. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapi tantangan teknologi digital. Teknologi digital itu adalah sebuah keniscayaan dan merupakan sunatullah, karena itu merupakan bagian dari kemajuan umat manusia sebagai akibat kemajuan sains dan teknologi. Dan perguruan tinggi tentu saja menjadi bagian pilar penting untuk menopang kemajuan teknologi digital di abad 21 ini. Akan tetapi teknologi digital itu memiliki sifat negatif dan positif. Sebagaimana namanya digital, itu diderivasi dari bahasa Latin digitus yang artinya 10. 10 itu adalah angka 1 dan 0. 1 itu adalah positif dan angka 0 itu adalah tanda negatif. Sehingga ada on, ada off, ada positif dan ada negatif. Dua-duanya dihadirkan sebagai implikasi dari teknologi digital yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu apa Bapak Ibu sekalian, meskipun teknologi digital pada satu waktu itu punya perkembangan semakin menyejahterakan dan memakmurkan kehidupan di muka bumi, dan lebih-lebih di dunia pendidikan, kemampuannya mengintegrasikan semua umat manusia dalam waktu yang hampir real time. Pada saat sebelum pandemi COVID-19, kita belum membayangkan bahwa tiba-tiba kita menghadapi disrupsi yang disebut sebagai COVID-19. Dan pada akhirnya semua lembaga pendidikan sejak dari SD sampai perguruan tinggi dipaksa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan pendekatan online atau daring.
Tetapi di situ ada sisi positif karena apa? Dengan pendekatan daring maka kita akan bisa mengintegrasikan semua umat manusia dalam satu waktu tertentu. Kita bisa menyelenggarakan konferensi internasional tanpa kehadiran orang di satu tempat secara bersamaan. Tapi cukup dengan pendekatan online, maka kita bisa hadir dan berbicara dengan orang dari banyak tempat. Itulah kekuatan integratif dari teknologi digital. Tetapi pada saat yang sama, teknologi digital itu melahirkan fragmentasi di antara umat manusia. Teknologi digital dengan media sosial yang semakin berkecambah, tumbuh seperti jamur di musim penghujan, itu punya potensi negatif yang memecah belah di antara kita. Karena berita hoax, berita yang tidak benar, sangat mudah menyebar dan diterima tanpa filter dari pikiran kita. Oleh karena itu wajar kalau Bapak Ibu sekalian, teknologi digital juga di samping melahirkan fragmentasi, telah berhasil melahirkan generasi muda yang nirempati. Kita berkumpul di satu tempat, masing-masing memegang gadget, masing-masing membuka laman kesukaannya masing-masing. Ada yang ketawa, ada yang menangis, ada yang sesungguhkan, ada yang diam, terpaku. Mereka bisa tertawa, bisa menangis dengan orang yang jauh, tetapi tidak peduli dengan orang yang paling dekat di sampingnya. Itu yang disebut sebagai pubbing. Dan kita juga merasa menjadi orang yang takut ketinggalan berita, fear of missing out. Karena apa? Oleh karena itu setiap generasi kita itu senantiasa ingin mengupdate status dari media sosialnya yang dia punya, akun medsos yang dia punya. Maka waktunya akan banyak dihabiskan untuk mengupdate status daripada menggunakan media digital untuk sumber ajar dan sumber belajar. Itulah generasi nirempati, tetapi itu ada di dalam kehidupan kita saat ini. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah ketidakmenentuan dunia kerja pada masa kini dan akan datang. Dulu kita tidak pernah bicara tentang metaverse, Bapak Ibu sekalian. Ini perlu juga dipikirkan. Metaverse ini ada sisi positifnya, tapi juga punya dampak juga terhadap dunia kerja. Kalau misalnya di Kota Salatiga ini ada yang disebut sebagai kelompok bimbingan ibadah haji. Misalnya satu kelompok biasanya menghadirkan atau memiliki 5 pembimbing ibadah haji, 5 instruktur pembimbing. Tetapi dengan pendekatan metaverse, dengan bantuan alat digital, mungkin cukup dengan 1 pembimbing. Maka para jamaah itu bisa dilatih manasik haji dengan pendekatan metaverse. Cukup dengan menggunakan kacamata khusus, maka dia bisa seolah-olah hadir sedang melakukan tawaf secara virtual. Seolah-olah dia melakukan sa'i antara Safa dan Marwah secara virtual. Seperti seolah-olah dia hadir di tempat itu. Sehingga akan ke depan itu pembimbing haji akan semakin berkurang. Demikian juga dengan dunia kerja yang lain. Tetapi juga pada saat yang sama itu akan bisa melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru. Tetapi pekerjaan yang baru itu sangat menantang keterampilan khusus. Oleh karena itu dunia pendidikan itu harus betul-betul cerdas menghadapi pekerjaan-pekerjaan baru sebagai akibat dampak dari teknologi yang semakin canggih itu. Nah Bapak Ibu sekalian, meskipun dari 4 hal isu global yang ada sisi pesimisnya, tapi sesungguhnya ada satu kata kunci yang saling menghubungkan dari 4 isu itu, yaitu isu ketersaling hubungan. Mudah-mudahan ini masih bisa kita tumbuhkan. Mengapa planet bumi kita semakin rapuh? Karena orang semakin acuh, membuang sampah tidak pada tempatnya, tidak peduli. Yang penting saya tidak membuang sampah di belakang rumah, di belakang halaman rumah saya. Padahal ketika tidak membuang sampah di belakang halaman rumah saya, maka dia membuangnya di halaman tetangganya. Itu adalah bukti ketidakpedulian dan ketidaksaling hubungan umat manusia. Rapuh. Orang merasa hidup dengan senang dan damai serta sejahtera di sebuah tempat, tetapi kemudian dia abai bahwa di lain tempat itu merasakan penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kemudian ketersaling hubungan hidup antar umat manusia di muka bumi ini bisa ditumbuhkan, maka sesungguhnya kerapuhan planet bumi
sebagai akibat dari ketidakpedulian kita itu bisa kita tangani. Demikian juga dengan kemunduran demokrasi dan polarisasi. Sebetulnya bisa kita jembati dengan ketersaling hubungan, Bapak Ibu sekalian. Dan para mahasiswa yang saya banggakan. Karena apa? Dengan kita membangun ketersaling hubungan, membangun ukhuwah, membangun persaudaraan, perpaseduluran, maka polarisasi itu bisa dijembatani. Nah, ini sangat penting. Maka tokoh seperti Pak Nur Rafiq ini sangat penting karena beliau memimpin forum kerukunan antar umat beragama. Itu membangun ketersaling hubungan antar umat manusia yang berbeda agama. Kita bisa membangun ketersaling hubungan antar ras, antar warna kulit, antar bangsa, dan lain sebagainya. Demikian juga mestinya hoax, berita yang tidak benar itu tidak akan terjadi kalau kita bisa membangun persaudaraan dan ketersaling hubungan antar kita dengan umat yang lain, dengan orang yang lain. Sehingga komunikasi itu dijalin dengan perasaan trust dan saling percaya, bukan sebaliknya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa YIN Salatiga dengan visi membangun kampus Green Wasatiyah itu ingin juga berkontribusi membangun ketersaling hubungan di tengah-tengah kerapuhan, di mana planet bumi kita ini seolah-olah seperti lepas dari people, dari masyarakat yang tumbuh dan hidup di atasnya. Sehingga kita membangun tidak peduli bahwa planet kita yang tempat kita tinggal itu kemudian semakin terancam akibat pembangunan yang kita lakukan. Maka nilai wasatiyah Islam harus dikedepankan dan juga kepedulian terhadap pembangunan yang ramah harus dikedepankan, karena di dalam nilai wasatiyah ada yang tidal, yaitu marilah kita membangun dengan prinsip equilibrium, yaitu keadilan dan keseimbangan. Kemudian yang kedua yang terkait dengan kemunduran demokrasi dan polarisasi, maka kita harus membangun apa yang disebut sebagai toleransi atau tasamuh. Toleransi dan tasamuh itu akan membangun ketersaling hubungan antar umat manusia, berbeda apapun di antara kita, tapi pasti bisa dijembatani. Karena dengan ketersaling hubungan, maka kita akan senantiasa mencari titik temu, the common platform, mencari kalimatun sawa di antara yang berbeda. Mencari titik temu di antara yang berbeda ini menjadi penting, bukan mencari yang berbeda di antara yang ketemu. Jadi sisihkan perbedaan tanpa menafikannya, dan marilah kita peduli kepada perjumpaan atau encounter di antara kita sesama umat manusia, apakah beda agama, ras, warna kulit dan sebagainya. Dan yang ketiga, teknologi digital yang melahirkan, bisa juga cenderung melahirkan segregasi dan fragmentasi, itu sesungguhnya bisa dijembatani kalau di antara kita ditumbuhkan nilai Islam berupa keteladanan. Keteladanan di antara kita, bagaimana kita bisa memfilter berita-berita hoax dari diri kita sendiri tanpa kemudian menyebarluaskannya. Itu juga merupakan bagian dari keteladanan hidup di era digital. Dan kemudian dunia ini pasti bisa kita perbaiki dengan pendekatan islah, yaitu tindakan reformatif dan konstruktif. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini sekali lagi bahwa YIN Salatiga yang sebentar lagi akan beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga itu sangat memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar tentang universalisme. Kita hidup di bawah planet universe, di satu alam yang sama, maka kita harus mengemban tanggung jawab yang sama, bahwa alam ini tidak akan bisa hidup panjang kalau kita tidak punya tanggung jawab bersama untuk senantiasa melestarikan dan membangun kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih ramah dalam kehidupan. Tentu nilai-nilai universalitas itu perlu dikedepankan di dalam membangun lembaga pendidikan juga, karena lembaga pendidikan adalah satu-satunya lembaga yang sangat diandalkan untuk membangun kultur baru, untuk melakukan satu proses reformasi kebudayaan, menanamkan kesadaran baru, menanamkan dan menumbuhkan habitus baru, agar cara kita berpikir,
cara kita hidup dan cara kita berperilaku itu menjadi berubah ke arah yang lebih baik, yang lebih ramah kepada lingkungan, ramah kepada sesama, ramah kepada alam semesta, ramah kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Karena pada hakikatnya tumbuhan, hewan, dan semua makhluk yang ada di bumi itu adalah umamun amthalukum, yaitu hakikatnya sama umat seperti umat kalian, wahai manusia. Semoga nilai-nilai universalitas sebagaimana yang terkandung pada universitas itu bisa dibangun di perguruan tinggi ini pada saat ini dan yang akan datang, dan kita menjadi universitas yang bisa berkontribusi bagi kemajuan zaman dan peradaban untuk Indonesia tercinta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentu saja IAIN yang sudah berumur 7 dan hampir 8 tahun ini itu adalah umur yang muda kalau dilihat dari sisi institutnya. Tapi ternyata hasrat sivitas akademika di IAIN Salatiga ini betapa besar. Dan saya sebagai rektor harus memanage. Dan akhirnya inilah salah satunya. Kita kemudian berhasrat untuk bertransformasi menjadi universitas. Itu adalah hasrat bersama dan cita-cita bersama dari semua sivitas akademika di IAIN Salatiga. Sehingga insya Allah kita akan menuju itu dan kita pasti akan menghadapi tantangan-tantangan baru dengan visi yang baru juga yang sudah kita tetapkan di dalam naskah akademik alih bentuk IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Jadi kita akan menjadi salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan mudah-mudahan di dunia yang punya kepeloporan di bidang sains dan teknologi dan juga keteladanan di dalam pembangunan harkat manusia yang luhur untuk kehidupan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi atas nama pimpinan dan seluruh sivitas akademika saya mengucapkan terima kasih atas kerauhan dan juga kehadiran dan juga mungkin doa-doa, dukungan-dukungan secara spiritual, secara moral dan bahkan ada juga dukungan secara material dari Bapak Ibu sekalian, para undangan, para pejabat di lingkungan Forkompinda Kota Salatiga, para tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan umat Islam di Kota Salatiga, dan juga dukungan yang sangat luar biasa dari seluruh sivitas dan terutama kaum muda, para mahasiswa, calon pemimpin masa depan itu. Insya Allah Universitas Islam Negeri Salatiga akan terwujud dan kita akan bisa membesarkannya secara bersama-sama. Selamat Disnatalis yang ke-52 IAIN Salatiga, jayalah jaya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti mengutara
tanpa cinta. Ku wanita memang inginkan lelaki, dan karena hatiku sedang makan derita, ku butuh seseorang sebagai P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna sighara. Ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka Disnatalis ke-52 IAIN Salatiga, dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, bukakanlah kepada kami pintu kemudahan untuk meraih hikmah, kesabaran dan keikhlasan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami untuk meningkatkan kualitas pengabdian kami, membangun dan mewujudkan sifat manusia yang baik seutuhnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, anugerahkan kepada kami, keluarga besar IAIN Salatiga, kekuatan dan ketabahan ketika kami menghadapi hambatan dan cobaan. Berikanlah kepada kami kesehatan rohani dan jasmani, serta bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikanlah kami insan yang cendekia, mandiri dan bernurani.
Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami, serta masukkanlah kami ke dalam surga-Mu yang amat mulia, dan jauhkanlah kami semua dari siksa api neraka. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senat Institut Agama Islam Negeri Salatiga beserta rombongan prosesi meninggalkan ruang sidang. Senat Institut Agama Islam Negeri Salatiga beserta rombongan prosesi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.